tepat dan tepat saat.
Inilah ya Bapa menjadi pengakuan kami dalam setiap kehidupan ini, bagikan sungai yang mengalir ke segala kasih-Mu, mengalir ke segala berkat-Mu, bahkan juga mengalir ke sukacita dan sejahtera daripada-Mu. Tuhan, karena kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, pada dosa di Bapa, kembali dengan terlibat saat ini. Mari Tuhan berkol, berikan segala hikmat dan beri kekuatan daripada Allah, dengan segala sukacita, dan boleh melayani Tuhan dengan segenap kehidupan ini. Mari Bapa, pada saatnya ada kembali berdiam di bawah kaki-Mu, sebab dengan firman-Mu ya Bapa, kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan hikmat dan kalbu daripada Tuhan. Pakai lebih daripada itu, segala damai sejahtera pada Allah yang melimpah itu menyertai dalam segala pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada jam saat ini kita boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita boleh bersama-sama belajar, sebab di dalam segala setiap kehidupan ini nanti kita dituntut belajar, baik dalam segala setiap kendala dalam kehidupan ini, di dalam segala setiap tantangan, dalam segala variasi kehidupan ini, kita senantiasa ditantang. Sebab itu baik pada jam saat ini, sebelum kita melakukan mana saya berbicara tentang mercusuar. Mercusuar adalah juga disebut menara api atau juga disebut menara angin. Kita melihat meskipun mercusuar ini sudah dipergunakan dan di abad ke-19, tetapi sampai saat ini masih dipergunakan. Meskipun sudah ada banyak alat-alat yang canggih seperti GPS dan lain sebagainya yang bisa mendeteksi karang, dan itu selalu dibutuhkan oleh para pelaut, meskipun tidak semua. Barangkali bagi sebagian nelayan kecil mereka tidak membutuhkan itu, tetapi kapal-kapal besar, kapal pesiar, bahkan juga kapal-kapal lintas negara, mereka sangat membutuhkan mercusuar itu, yang sanggup memberitahu bahwa di sekitar situ ada karang yang berbahaya, yang sanggup menenggelamkan kapal. Dan kita melihat bahwa mercusuar ini dia tidak mempunyai sinar yang besar, tetapi pantulnya besar sampai sejauh kurang lebih 40 km atau 25 mil laut. 1 mil 1,6 kilo jarak kalau kita mau tarik lurus Jakarta Cikampek untuk arah ke timur. Tetapi sebenarnya itu adalah pelita yang kecil dan dia ada di tengah. Tetapi meskipun demikian, dia ada reflektor, yaitu kaca cermin. Lampu ini diambil daripada reflektor cermin ini yang horizontal. Kalau sudah mulai dipasang, maka lampu ini dengan kaca horizontal, maka mulai dipantulkan dengan cermin vertikal. Dan dalam vertikal ini, maka saya begitu luas dan dia dikurung dengan semacam logam atau apa yang berbentuk silinder, bisa juga seperti sebuah kaleng yang besar, dan itu digerakkan oleh angin. Dan satu sisi dia akan kosong, dia akan memantulkan sinar itu dan dia akan berputar demikian rupa. Tetapi putaran itu bisa besar meskipun dalam keadaan angin kencang bagaimanapun juga. Dan itulah sifat daripada mercusuar. Dan mungkin dalam kehidupan kita akan berkata, apa hubungannya mercusuar dengan kita? Dan kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5
Kita akan buka kitab kita Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat, kita membaca berdiri. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat ke-16. Membaca 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, ini adalah khotbah daripada Tuhan Yesus. Ini adalah himbauan dari Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, kepada para pendengar yang ada bersama-sama dengan dia. Bahkan juga kepada kita pada jam saat ini, bahwa kita adalah terang dunia, terang yang menyinari, terang yang memberitahu kepada dunia yang gelap ini, di dalam segala setiap kehidupan, di dalam segala setiap pemikiran, di dalam segala setiap aktivitas, bahwa kita ini dituntut oleh Tuhan. Dan barangkali ada yang tidak mau mengerti, barangkali juga mereka mencemooh. Itu bukan bagian kita. Amin. Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa pada saat berita firman Tuhan diberitakan, saat salib diberitakan, maka bagi orang yang tidak percaya itu sebagai bau yang menjijikkan. Tapi bagi orang yang memerlukannya, bagi orang yang diterangi sinar ke hatinya, maka firman itu, berita tentang salib itu memberikan kekuatan. Dan demikian dalam kehidupan kita. Kita adalah menjadi terang, dan terang ini barangkali dapat menyinari setiap orang. Ada yang mereka tidak membutuhkan, itu bukan bagian kita. Ada yang mereka mencemooh, juga itu bukan bagian kita. Tapi bagian kita menerangi supaya mereka tahu bahwa ada rambu-rambu yang perlu dijalani bagi mereka yang mengerti. Tentu mereka akan ambil bagian seperti itu. Sebab sebagaimana mercusuar tadi, dia tidak berjalan sendiri, dia tidak melakukan sendiri. Ada orang yang mengolah lampu, ada orang yang mengatur membersihkan daripada pemeliharaan itu, membersihkan segala jernih, membersihkan juga daripada asal supaya dia bisa mudah demikian rupa. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Saat kita menerima terang-terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang menerangi dalam segala setiap kehidupan kita, maka kita juga bekerja sama, punya komitmen yang kuat, punya keinginan yang kuat, supaya bisa menerangi setiap kehidupan. Sebab dalam sana yang lain berkata begini, begitu juga terang harus bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Begitu juga terang kita harus bersinar, yang selalu dibersihkan dengan kuasa Roh Kudus, yang menyucikan setiap kehidupan kita dari hari ke sehari, sehingga terang itu bersinar sampai jauh. Terlebih kita pada jauh saat ini, kita hidup tidak dibatasi dengan orang di sekitar kita saja. Kita hidup tidak saja dibatasi dengan orang-orang terdekat. Kita hidup tidak saja dibatasi dengan keluarga yang terdekat, tapi sudah menyebar jauh. Sampai di mana kita punya hubungan, sampai di mana kita punya kawan. Sebab itu, meskipun kita tidak pernah melihat muka, meskipun kita tidak pernah berjumpa muka, tetapi setiap kehidupan kita, mereka lihat daripada segala aktivitas media sosial kita.
Dan itu sebabnya kalau kita mau membuktikan, kalau kita ingin menyatakan bahwa kita adalah terang Kristus, kalau kita ingin menyatakan bahwa dunia ini yang penuh dengan segala kegelapan, perlu dinaungi daripada terang Allah, untuk memberitahu kepada setiap orang bahwa kalau mereka berjalan, maka ada tanda-tanda, ada rambu-rambu yang mana dilakukan, yang mana tidak dilakukan. Sebab saat dia melakukan, sebagaimana pengkhotbah berkata, bahwa semua kehidupan kita akan dibawa ke dalam pengadilan Allah. Jadi, di dalam setiap kehidupan kita, kita menerangi semua, berkeliling dan berputar demikian rupa. Dan angin ini juga berbicara dalam kuasa Roh Kudus, yang menerangi memutar kehidupan kita ini. Kita namanya sebagian kecil. Barangkali itu sebabnya seringkali saya mendengar segala doa demi doa jadikanlah kami lilin yang kecil. Itu bukan berarti lilin yang kecil itu bisa padam. Bagaimana minggu lalu kita belajar bahwa sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dia dibersihkan, dibuang kotoran-kotorannya, sehingga sumur boleh menyala kembali. Dan hidup kita ini ialah boleh menjadi terang, meskipun kecil, sebagaimana lampu di mercusuar. Dia tidak terkena angin, dia tetap aman di dalam, dia tetap bersinar di dalam, dan berputaran yang dilakukan oleh angin dengan lensa kamera, dengan kamera itu akan berputar sedemikian rupa, memberitahu bahwa di sekitar situ ada bahaya. Di sekitar itu dari jarak sekian mil ada bahaya karang yang kelihatan daripada permukaan laut, dan itu sanggup memecahkan sekapal apapun juga. Demikian dalam kehidupan kita ini. Kalau terang itu bersinar di depan orang, kalau terang itu setelah kita terima, terang itu setelah kita boleh terima, sebagaimana dalam Efesus dikatakan bahwa saat kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah terang Tuhan itu, dan yang akan membuat kehidupan kita ini menjadi bersinar sedemikian rupa. Satu hal yang begitu berat barangkali bagi dunia, satu hal yang begitu berat kalau menurut pikiran kita, sebagaimana Yesaya berkata, bahwa pikiranmu jauh bagaikan tingginya langit dan bumi. Kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Tapi Tuhan tahu pemikiran manusia, di mana setiap kehidupan itu, dan Tuhan melihat bagi mereka yang mau dikerjakan, bagi mereka yang mau menjadi saksi, bagi mereka yang mau menjadi berkat, yang menerangi dunia ini, maka itu bukan pekerjaan kita manusia. Sebagaimana dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, kita akan membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Efesus pasal 2 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kita disiapkan khusus, amin. Kita menjadi orang-orang yang diperhatikan. Kita menjadi diperhatikan oleh Tuhan. Kita dipelihara. Itu sebabnya Daud berkata, jagaku ya Tuhan, seperti biji mata. Siapa di sini yang tidak menyayangi biji mata? Siapa di sini yang tidak menyayangi matanya? Mereka begitu menyayangi matanya, maka juga ada begitu sensi kalau orang naik motor terkena angin. Mereka membeli kacamata, jangan sampai mata itu menjadi iritasi. Kalau mata menjadi iritasi, dia tidak akan bisa melihat. Bagaimana dia bisa mengendalikan motor? Demikian Tuhan. Dia menjaga saudara dan saya. Dia lindungi kita sedemikian rupa. Dan sebab itu kalau dia menjaga kita,
Maka di sini dikatakan karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Telah dipersiapkan oleh Allah sebelum kita tahu kemana arah jalan kita. Yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelum kita mengerti akan rencana Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu, di dalam segala setiap kehidupan ini, kita hanya bisa bersorak, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sebab dalam hal melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan manusia. Manusia mungkin berkata itu adalah pekerjaan baik, dan saya juga mungkin melakukan sesuatu yang berpikir pekerjaan baik. Tetapi Tuhan tahu itu pekerjaan. Itu sebabnya pekerjaan demi pekerjaan diuji sedemikian rupa. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, ada pekerjaan yang diuji. Dengan bahan apa dia dibakar, dengan bahan apa dia diperbuatnya. Sehingga apabila sebentar api akan menguji, apakah itu dari kayu, apakah itu dari logam. Dan itu semua ternyata keras. Dan demikian kehidupan kita. Tentu kita mau bahwa hidup ini, supaya hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh menjadi terang, hidup kita menerangi dunia ini, maka kita bisa dituntut menyerahkan diri. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri telah menciptakan, Tuhan telah mempersiapkan kita supaya melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan untuk menguras segala tenaga, tidak menguras segala energi, tapi pekerjaan baik yang dimaksud di sini adalah untuk kita bisa menjadi berkat dengan menjadi sinar, maka akan diputar demikian kepada kuasa Roh Kudus sehingga dunia boleh melihat sekelilingnya. Sebab itu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan manusia, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan kekuatan manusia, tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan kuasa Tuhan sendiri. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17, di situ berkata Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Di mana Yohanes, di mana Yesus berkata bahwa dunia tidak mengenal itu kuasa Roh Kudus, tetapi kita yang percaya diberikan kita menjadi kenal, diberikan hikmat oleh Allah. Bagi yang mencari kebenaran, diterangi sinar mata hatinya, diterangi jiwanya, sehingga mereka juga boleh melihat segala kebenaran firman Allah. Mereka boleh mendapat kekuatan dengan pekerjaan Roh Kudus, sehingga apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang dapat kita kerjakan, semata-mata karena kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di saat kita hidup penuh dengan segala kesukaran, maka Dia juga akan menopang kita. Di saat kita hidup dalam pergumulan, Dia juga akan memimpin kita. Terlebih saat kita menjadi sinar di muka bumi ini, Dia akan menjaga lampu kita. Dia akan tetap membuat menyala lampu kita. Sebab itu Yesaya berkata bahwa sumber yang pudar tidak dipadamkan, tetapi dibersihkan sedemikian rupa. Bahkan juga dalam Zekaria dikatakan bahwa kekuatan daripada itu hanyalah kekuatan kuasa Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagah,
tapi oleh rohmu, kata Tuhan. Itu adalah perbuatan daripada ucapan dia. Luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap bersetia, kita boleh tetap pegangkan firman Tuhan. Kita boleh tetap punya komitmen. Apapun yang terjadi, kita boleh tetap selalu bersandar kepada Dia. Sebab itu di dalam Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat ke-13. Di situ berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Rasul Paulus sudah tekankan kepada setiap pribadi, kepada orang yang mengambil bagian, maka kita ditopang oleh Allah. Tidak akan dipimpin dan dibimbingnya. Sebab karena Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi kalau sudah menurut kerelaan Tuhan, itu berarti kita hanya bisa bersandar. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Kita hanya bisa melakukan sesuai pada kehendak Tuhan. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang gagal. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang memimpin kita. Itu Roh Kudus yang menyertai kita. Dunia boleh ada waktunya akan musnah. Apa yang kita pegang ada waktunya sebentar akan hilang dan rusak. Tetapi kuasa Roh Kudus dari kekal dan kekal, Dia akan menopang kita. Sebab itu mari jangan mundur iring kepada Tuhan. Jangan lemah iring kepada Tuhan. Apalagi kita meninggalkan Tuhan, kita tetap percaya pada Dia. Kita boleh tetap bersama pada Dia. Saya ingat ada satu pujian yang berkata begini, ini lagu-lagu lama. Sangat terkesan dalam hati yang berkata, mana-mana Tuhan panggil. Kadang-kadang yang bisa saya yakin pasti bisa. Yang berkata, mana-mana Tuhan panggil 3 kali. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kalian lebih kemudahan di 2 kali Pak. Mana tentang sama saya kerja dan kita bersama. Buat Tuhan nggak harus selalu spektakuler. Meskipun ada yang Tuhan panggil secara spektakuler, tetapi yang penting ada niat hati mau kerja. Amin. Satu kali saya ingat satu cerita
di dalam sidang jemaat yang begitu besar, yang begitu orang begitu banyak, bahwa pendeta ini melihat seorang ibu, dia selalu tunduk kepala. Mungkin berpikir ibu ini mengantuk. Tapi dia belum sempat untuk memberitahu, Bu, kalau ke gereja jangan tidur. Sebab setiap kali firman Tuhan diberitakan, dia tunduk kepala. Belum sempat diberitahu. Itu dia selalu diperhatikan. Lalu akhirnya apa? Satu malam dia bermimpi pendeta yang besar ini. Dalam sidang jemaat yang besar. Maka dia mulai melihat pemberian mahkota. Tuhan membuat satu mahkota yang besar. Yang begitu indah. Yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka pendeta ini mulai berkata, wah jangan-jangan ini buat saya. Karena apa? Saya telah membawa banyak jiwa telah bertobat kepada Tuhan. Saya membawa banyak jiwa yang percaya pada Tuhan. Tapi maaf, saya tidak mengecilkan mereka yang dipakai oleh Allah luar biasa. Barangkali ini adalah Islam. Lalu malaikat itu membawa kepada seorang wanita tua dan diberikan dan pendeta kaget, loh, kok dia? Lalu akhirnya dia tahu bahwa meskipun ini nenek-nenek ini, ibu-ibu ini, dia tunduk kepala, dia berdoa sedemikian rupa. Pekerjaan yang tak dapat dilihat oleh manusia, pekerjaan yang diabaikan oleh manusia, tapi ibu ini ambil bagian. Demikian dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita nggak perlu dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Sebab itu kita kerja seberapa-banyak Allah telah percaya kepada kita ambil bagian untuk itu. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja
ini Bapa. Jadilah kami menjadi mercusuar di muka bumi ini Bapa, yang menerangi setiap kehidupan, yang memberitahu bahwa di mana ada rambu-rambu yang membahayakan dalam perahu kehidupannya. Sehingga Tuhan melalui kehidupan kami ini ya Bapa, balik jiwa-jiwa boleh melihat segala kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan, mari Tuhan pakai kehidupan ini Bapa. Kami hanya menjadi pelita yang kecil ya Bapa. Hanya lilin yang kecil di tengah pada belantara ini Bapa. Di tengah samudera kehidupan ini Bapa. Tapi apabila kami menjadi pelita dalam satu mercusuar, ada dalam menara itu, maka kami yakin dan percaya kami terhindar daripada angin yang dahsyat yang memudahkan segala nyawa kami. Sebagaimana Yesaya berkata bahwa sumber yang pudar akan dipadamkan, tetapi dibersihkan sedemikian rupa. Mari ya Bapa, Tuhan pakai setiap orang dalamku Bapa, baik kepada jauh sedia ada bersama-sama, baik mendengar pada firman melalui media sosial ya Bapa, sehingga setiap pribadi Bapa menyadari bahwa hidup ini Bapa adalah hidup untuk menjadi berkat. Hidup ini ya Bapa untuk bekerja buat Tuhan. Bekerja tidak harus selalu menguras energi, bekerja juga tidak selalu menguras segala tenaga, tapi bekerja yang sesuai dengan segala kemampuan. Itu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, Tuhan pakai kehidupan kami sekalian, pakai keseluruhan dan mereka, di mana mereka berada Bapa, boleh menjadi mercusuar ya Bapa. Oh, boleh menjadi pelita ya Bapa, yang menerangi dunia ini ya Bapa. Jika banyak jiwa boleh diselamatkan, dan kalau segala kehancuran, terkena perkara yang membinasakan ya Bapa. Tetapi Tuhan boleh dipimpin dan dibimbing ya Bapa, yang mereka boleh melihat terang itu Bapa, dan boleh kembali kepadamu ya Bapa. Mari ya Bapa, Tuhan tolong semua dengan kuat kuasa kasih daripadamu. Hamba punya perkataan terbatas, hamba punya perbendaharaan kadang-kadang juga sangat terbatas ya Bapa. Dan biar kuasa Roh Kudus ya Bapa, yang menerangi setiap hati dan jiwa Bapa, boleh bekerja sedemikian rupa ya Bapa, sehingga balik jiwa boleh dikuatkan dan diteguhkan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapa, Tuhan hantar kami semua dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dan mari Bapa pada hari ini Bapa, sertai setiap kehidupan kami sekalian, sertai keseluruhan negara-Mu, mereka menerima media sosial Bapa. Apapun dia setiap pekerjaannya, Tuhan Mu campur tangannya Bapa, yang boleh mendapat kekuatan, menerima sinar daripada Allah, menerima keselamatan daripada Tuhan. Bagi mereka boleh semakin setia Bapa, dan mengirim kepada-Mu jua. Dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Maria, kami bersertai anak-anak-Mu, mereka bersekolah, berikan hikmat dan kalbu Tuhan.
Syukur dan dia pendidikannya Bapak. Yang bekerja beri keluarga segala pekerjaannya Bapak. Dan mereka bekerja di kantor swasta maupun kantor pemerintahan. Berikan hati yang boleh takut kepada Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan tolong bagi anak-anakmu Bapak. Yang mereka mengerjakan ladang. Yang mengerjakan hutan, mengerjakan kebun. Mari bercampur tangan, bahkan juga mengerjakan dalam perairan. Baik mereka nelayan, mereka bekerja di tambak-tambak. Dan mereka sedang bekerjanya. Bahkan juga para pengemudi alat transportasi Bapak. Baik kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan laut Bapak. Serta bungkus semua dengan kuasa-Mu. Hanya karena kasih anugerah daripada Allah yang menyertai setiap kehidupan. Karena nama Tuhan Yesus, kami tetap syukur haleluya. Maka serta kekasih, serta anak dan Tuhan di Bapa di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita